dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Oh, punten. Di absen dulu. BKMM Kabupaten Sukabumi. Mana ibu-ibu dari Sukabumi? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang, Bu. Dari Kampung Quran Pasawaran. Tidak apa-apa. Kalau ibu bahagia dengan menggetar-getarkan tangan begitu ya. Hei, saya baru tahu ada salam. Oh, kelihatan di sana ya. 40 Lampung, Masya Allah. The Moms. Ibu The Mom? Oh, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Yang penting ibu bahagia ya. The Moms. Hampir aja saya bicara udah makan obot. Itu mah demam. Astagfirullah, sia-sia. Saya sudah nahan dari tadi. Gak kuat. Gagal. Astagfirullah. Iya Bu, pas the mom ya. Kalau pakai huruf A kurang pas ya. SMP Islam Ihsanul Fikri Magelang. Ini banyak nih 256. Di mana yang lain? Di bawah? Di atas? Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, ada lagi. Mitra Pengelola Zakat Al-Hikmah Tasikmalaya. Alhamdulillah. Mitra Pengelola Zakat Peduli Nusantara Tasikmalaya. Beda lagi. Alhamdulillah. Mitra Pengelola Zakat Salsabila Al-Hisen Panumbangan. Alhamdulillah. Mitra DT Peduli. Alhamdulillah. Dikasih tanda ini teh, dinomerin ya. Dikira sama aja semuanya, karena yang ngacungnya ibu lagi. Ada pertanyaan silakan. The Moms. Saya menahan diri. Silakan. Pakai mikrofon. Terima kasih. Boleh saya tanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari komunitas Demo Maa dari Kota Bogor. Boleh saya tanya kenapa The Moms begitu? Sebetulnya ini komunitas angklung, angklung mama. Oh. Angklung mama kita namakan The Moms gitu. The Moms. Mama maksudnya. Oh, Biar keren dikit, ah. Ya karena kalau mam kan jadi The Mom ya. Baik. Ya, saya mau bertanya, mungkin pertanyaan saya ini sedikit di luar yang telah sampaikan tadi ya. Tetapi ini menjadi perhatian saya, sangat menjadi perhatian saya. Kenapa? Setiap saya membuka TikTok, itu video pendek AA terkait pemimpin takwa itu, ada terus tuh setiap saya buka TikTok. Ada terus. Sampai saya pun bikin status di TikTok saya, video AA yang viral itu, FYP itu. Milih pemimpin takwa. Pertanyaan saya. Ini ibu bicara apa? TikTok. Pertanyaan saya ingin, karena kan itu kan terpotong-potong. Saya ingin menjelaskan pemimpin yang bertakwa itu seperti apa. Bertakwa. Ya, kan video AA. Aduh, pura-pura nggak tahu Udah viral Udah viral. Ya, jadi maksudnya mungkin karena ya di sana kan dipotong ya, jadi tidak dijelaskan, hanya pilihlah pemimpin yang bertakwa. Ya buat orang cerdas sudah paham pemimpin bertakwa. Maksud saya bisa menjelaskan di sini lebih dalam lagi kriteria pemimpin bertakwa. Baik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya masuk ke dalam jebakan ini, ada jebakan the moms. Untuk Pilpres tahun ini sudah disampaikan dari awal bahwa saya tidak akan menyebut nama, begitu. Jadi memilih kriteria. Ini bangsa yang besar, 280 juta orang. Mengurus negeri sebesar ini akan jauh lebih efektif kalau pemimpinnya ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Nah, kalau di Al-Quran yang dibimbing oleh Allah itu orang yang bertakwa. Dalilnya surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau pemimpinnya bertakwa, Allah akan membimbing pikirannya, mengatur supaya bisa memimpin dengan baik, sebagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu yang bertakwa. Nah, apa ciri orang bertakwa? Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Jadi ke Allahnya tuh yakin. Kalau pemimpin kurang yakin ke Allah, dia akan mengabdi kepada selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Cari pemimpin yang sholatnya paling bagus. Kalau ada pemimpin yang tidak sholat, ke Allah saja sudah mengkhianati. Bagaimana kita rakyat nggak dikhianati? Ke penciptanya saja dia tidak peduli. Bagaimana peduli kepada kita? Cari pemimpin yang sholatnya bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Cirinya apa? 6 cirinya yang sholatnya jelek tuh. Berat. Ini bukan takwa nih. Kalau sholatnya udah berat, malas, kemudian ria, sholatnya buat dinilai orang. Yang ketiga, suka dilambat-lambatkan. Dia sholat tapi gak bagus lah. 4, cepat cirinya tuh. Orang yang sholatnya jelek tuh ya, cepat sekali kalau sholat itu. Yang lain-lain dia menikmati, kecuali sholat. Yang kelima, zikirnya sedikit ingat Allahnya. Sholatnya tuh gak ingat ke Allah. Dan yang keenam, malas jamaah. Ini tambahan saja. Apalagi selanjutnya, dia menginfakkan hartanya. Jadi dia lebih suka berinfak dengan ikhlas. Tidak cinta dunia. Dalam ayat yang lain, wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akan ada akhirat. Yakin akan dituntut pertanggungjawaban memimpin ini di akhirat. Jadi bukan gaya jadi pemimpin tuh. Berat, ujiannya berat. Hanya bagi orang-orang yang takwa, yang sadar bahwa kepemimpinan ini amanah yang berat, bukan keren. Jadi presiden itu tidak keren, kecuali presiden yang bertakwa. Ciri lainnya di dalam surat Ali Imran 134, 135, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit, enggak ada megang ke dunia, tidak kagum kepada duniawi dan tidak lengket dunia di hatinya. Lalu wal kadhiminal ghaidha, ciri ahli takwa menahan amarah. Jadi orang-orang yang marah, ini masih jauh dari ketakwaan, jauh dari ketenangan, jauh dari pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah melulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ini bekal jauh dari pertolongan Allah. Kecenderungannya zolim. Pemarah itu zolim kecenderungannya. Bukan tidak ada marah, tapi kalau pemarah itu tidak jadi solusi. Pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Wal afina anin nas, memaafkan.
Pemimpin bertakwa itu tidak menyimpan dendam, benci, tidak. Maaf kepada orang-orang itu, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu pikiran itu baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, dan baiknya itu karena cari keridhaan Allah. Bukan acting, bukan agar diakui orang, bukan agar dipilih, bukan agar jadi sesuatu. Baik-baik aja. Dan di antara ayat lainnya tahajud. Ciri ahli takwa itu sedikit tidurnya, dan di penghujung malam itu banyak taubatnya, minta ampun ke Allah. Segitu aja. Saya jadi ingat ke diri saya sendiri, nah jadi nggak bertakwa diri saya. Gitu Bu, puas Ibu? Saya berpihaknya hanya kepada yang ditulis di Quran saja. Perkara siapa nanti yang kepilih terserah Allah. Allah yang menentukan sebagai ujian. Jadi presiden itu bukan sebagai kesuksesan Bu, sebagai ujian yang sangat berat. Bayangkan 5 tahun memimpin 280 juta, di akhirat dituntut nanti. Enggak ada yang lepas, tidak ada yang lepas. Makanya saran saya, jangan mau jadi presiden kalau nggak ada yang mencalonkan. Siapa yang nyalonin kita ya? Kita dicalonkan juga nggak ada yang milih. Kata istrinya, mana jadi presiden? Orang kita urus. Udah ya Bu, jangan mepet-mepet ke arah sana ya. Puas Ibu? Itu baru sebagian, tapi udah puas, sudah segitu aja. Enak kalau punya pemimpin bertakwa seperti Rasulullah, para sahabat, ajeg Bu. Tidak riweuh dengan jabatannya. Sibuknya adalah mempertanggungjawabkan jabatannya di hadapan Allah. Pasti baik orangnya. Nyaman. Orang yang bertakwa tuh dirinya nyaman Bu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada takut dengan urusan dunia dan tidak sedih. Ajeg, mantap, dan nyamannya itu kerasa oleh orang-orang yang di sekitarnya. Beda dengan yang emosional, susah. Dia tidak nyaman dengan dirinya. Akibatnya raut mukanya, tutur katanya, sikapnya tidak bikin orang nyaman. Kecuali yang segrup nyaman, yang tidak nyaman together ya. Terima kasih. Itu direkam Bu, mau diviralkan lagi. Saya emang nggak kepikir viral. Nah, nggak ada mikir viralan. Yang dipikir mah bicara yang benar aja sebisa mungkin. Tapi kalau takdirnya viral, saya juga benar kata Ibu, pura-pura nggak tahu, saya juga tahu. Karena pada balik ke sini dipenggal jadi cuman setengah menitan ya, semenit kurang. Mudah-mudahan Allah mengampuni.